Allah lebih mempermudah. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini masih banyak yang hadir ya. Sebentar, kita lihat ada sekitar berapa orang yang udah hadir di sini. Sudah lumayan banyak ya. Lebih daripada 35 orang. Alhamdulillah pesertanya lumayan cukup. Apakah presentasi saya sudah kelihatan di sana? Ada ya? Sudah. Nah, cek suara. Apakah suara saya masih jelas kembali? Jelas Pak Ustaz. Jelas. Nah, Jelas. Jelas. baik. Di sini bisa dilihat ada logo ya di sini. Coba kita slide show dulu sebentar. Membedah Kitab Al-Muyassar jilid 1. Nah, ada yang pada punya bukunya mungkin ya dulu. Nah, di sini kenapa saya menggunakan Kitab Al-Muyassar sebagai alat bedah? Karena sejauh yang saya dapatkan untuk buku-buku pembelajaran bahasa Arab, terutama pada ilmu qawaid ya. Qawaid itu ilmu sintaksis atau ilmu grammar ya. Ilmu grammar bahasa Arab itu sejauh yang sangat sering dipelajari di pesantren, yang paling simpel sekali ya di antara yang lain adalah memang buku Al-Muyassar ini ya. Ada yang punya mungkin ya di rumah masing-masing, atau waktu dulu pernah sekolah di madrasah atau di sanawiyah, ada yang pernah menggunakan buku ini ya. Nah, buku ini adalah memang buku yang sangat dirangkum dari kitab-kitab yang memang sangat besar ya. Ini sekedar untuk mempermudah. Nah, pada presentasi kali ini kita akan coba mempermudah kembali biar nanti tujuannya biasanya sih untuk buku ini digunakan untuk para asatiz di madrasah ataupun di mu'alimin ataupun di aliyah. Nah, buku ini sebetulnya tidak bisa dijadikan cara pembelajaran mandiri ya, karena buku ini harus ada mentornya, harus ada mentor. Tetapi memang buku ini sangat simpel dan praktis, tetapi tidak akan bisa dipelajari sendiri. Ini harus ada mentor. Nah, kali ini kita akan berusaha menjadi mentor daripada buku ini. Kita bedah satu persatu. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan bisa diterima dengan mudah ya oleh antum sekalian. Nah, mari kita lanjutkan kepada materi. Coba dilihat di sana materinya. Oke, sebelum kita menginjak ke materi, perkenalkan dulu secara sekilas, nama saya Irfan Abdallah. Biografi singkat, ini hanya sekadar untuk ta'aruf aja ya, nggak perlu panjang-panjang. Saya madrasah sanawiyahnya di daerah Rahayu, Kabupaten Bandung. Lulus pada tahun 98. Kemudian setelah itu saya masuk ke mu'alimin. Mu'alimin itu sejenjang aliyah ya. Mu'alimin Persatuan Islam di Jalan Pejagalan Bandung, itu keluaran tahun 2001. Setelah saya lulus dari sana, kemudian saya kuliah di Unfari, Universitas Al-Ghifari ya. Itu keluar pada tahun 2006. Lalu saya kuliah lagi di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bahasa Arab, dan keluar lulusnya tahun 2008. Nah, dari situ aktif mengajar bahasa Arab, spesialis qawaid di madrasah dan pesantren. Tentunya di pesantren Pajagalan juga ya, waktu itu ngajar juga. Tahun 1998 semenjak di bangku mu'alimin itu di madrasah. Sampai sekarang saya masih tetap aktif mengajar di madrasah-madrasah dan juga mengisi di pesantren-pesantren Pajagalan apabila memang anak-anaknya meminta untuk diajar di sana. Kemudian pengajar kursus qawaid bahasa Arab, yang mana sekarang pun ini kita laksanakan ya untuk qawaid bahasa Arabnya. Kemudian saya seorang praktisi penerjemah artikel-artikel Arab sama kitab-kitab berbahasa Arab. Kemudian yang sekarang masih aktif sebagai mudir Ma'had Sibawah ini yang sedang kita laksanakan programnya. Nah,
Itu ya sekilas mengenai siapa saya. Mudah-mudahan antum tidak lupa. Kemudian kita lanjut kepada materi. Sebagai pendahuluan di sini tentunya kita harus tahu dulu ya secara umum, secara general apa itu bahasa. Nah, di sini ada definisi ya. Al-lugatu. Di dalam bahasa Arab, bahasa itu adalah al-lugatu. Al-lugatu alfazun yu'biru biha kullu qaumin an maqasidihim. Bahwa yang namanya bahasa itu adalah suatu lafaz atau ucapan yang digunakan setiap kaum untuk mengungkapkan maksud mereka. Jadi ucapan ya untuk menyampaikan maksud atau gambaran pikiran ataupun suatu ide seperti itu. Kemudian apa itu bahasa Arab? Nah, di sini menurut Imam Mustafa Gholayani di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah bahwa al-lughatul arabiyyatu, bahasa Arab itu hiya al-kalimatul lati yu'biru bihal arabu an agrodihim. Bahasa Arab itu adalah kalimat atau ucapan-ucapan yang digunakan orang Arab untuk mengungkapkan maksud-maksud mereka. Itu pengertian bahasa Arab. Nah, ini kita sedikit pendahuluan dulu ya sebelum kita mempelajari qawaid bahasa Arab, tata bahasa Arab. Bahasa Arabnya itu sendiri apa? Dan ternyata ya seperti barusan bahwa bahasa Arab itu memang sesuatu ucapan yang diungkapkan oleh orang Arab untuk menyampaikan pikiran, ide dan maksud yang ada pada benak dan pikiran mereka. Kemudian lanjut. Nah, di sini mungkin ada yang masih bingung ya. Ketika kita mau belajar bahasa Arab, sebetulnya kita harus belajar ilmu apa saja sih? Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengenai ilmu-ilmu bahasa Arab. Di sini masih menurut Syekh Mustafa Gholayani bahwa ilmu bahasa Arab itu sekitar 13 ya, ada 13. Di sini ada kunci dan juga ada ilmu pelengkap. Ilmu kunci itu adalah ilmu yang memang sangat paling penting. Tanpa ilmu itu kita tidak akan bisa mengetahui tentang kosakata Arab ataupun belajar membentuk kata di dalam Arab tidak akan bisa. Di sini kuncinya. Kunci pertama yang di atas coba lihat, ilmu sorfi. Ilmu sorfi itu adalah apa? Ilmu sorof itu kadang ada juga di kita yang menyebutnya sebagai ilmu tasrif. Nah, ilmu tasrif itu adalah ilmu membentuk kata. Kalau di dalam bahasa Indonesia membentuk kata itu seperti kata dasarnya makan ya, kata dasar makan. Kemudian kita pecah. Kata dasar makan itu bisa menjadi berapa kata? Contoh, kata dasar makan bisa menjadi kata disisipi kata dimakan, disisipi kata memakan. Nah, kemudian disisipi kata-kata lain lagi termakan. Nah, itu yang dimaksud dengan pembentukan kata dan pembentukan kata ya. Nah, maka kalau di dalam bahasa Arab ilmu yang seperti itu adalah ilmu sorfi, ilmu sorof. Nah, atau di dalam ilmu kebahasa Indonesiaannya disebutnya ilmu morfologi. Ilmu morfologi itu ilmu membentuk suatu kata menjadi kata lain dan kata lain. Itu adalah ilmu morfologi. Morf artinya bentuk, fologi atau logos artinya ilmu. Jadi ilmu untuk cara merakit kata menjadi kata yang lain lagi, menjadi kata yang lain lagi, itu morfologi. Atau di dalam bahasa Arabnya ilmu sorof. Ada juga yang mengistilahkan lainnya adalah ilmu tasrif. Ilmu tasrif itu sama ya, ilmu sorof. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, pembentukan katanya seperti begini. Seperti akala. Akala itu makan ya. Nah, tidak berbeda sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu tambahan akhiran tambahan akhiran di,
Nah, tetapi berbedanya kalau untuk bahasa Arab sangat banyak sekali perubahan makna dari akala itu sendiri. Misalkan dari akala, dia akala itu sendiri artinya dia seorang laki-laki setelah makan. Kemudian kita rubah menjadi akal tu, aku seorang laki-laki telah makan. Kemudian rubah lagi sedang atau akan, maka yakulu atau akulu, dan itu bisa sampai beberapa pecahan kata yang sangat banyak sekali. Berbeda dengan bahasa Indonesia, mungkin hanya dari satu kata beberapa biji kata saja ya, beberapa kata saja yang dia bisa terlahir dari kata dasar. Berbeda dengan bahasa Arab yang kata dasarnya itu bisa dibentuk dan sangat banyak sekali. Itu diantaranya bagi yang pernah mungkin mempelajari ilmu sorof itu adanya isim masdar. Isim masdar itu adalah isim jeren ya. Jeren itu penominalan suatu kata, seperti makan jadi makanan, atau seperti belajar jadi pembelajaran. Nah, itu isim masdar. Kemudian nanti ada lagi fi'il madi, kata kerja yang lampau, ada fi'il mudhari, kata kerja yang akan atau datang. Kemudian fi'il amr, ada lagi suatu kata perintah. Fi'il nahyi, ada lagi kata larangan ya. Nah, itu nanti membentuk kata-kata seperti itu adalah di bidang ilmu sorof ini, yaitu ilmu morfologi. Membentuk kata dari kata dasar disusun kembali jadi kata-kata yang lain, itu morfologi atau ilmu sorof. Kemudian lanjutnya adalah ilmu i'rob. Perbedaannya apa kalau ilmu i'rob? Ilmu i'rob itu, nah begini, kalau kita asosiasikan, kalau kita umpamakan, ilmu sorof itu ibarat kita membeli bahan baku untuk kita masak ke pasar. Misalkan kita mau masak masakan apa, misalkan sayur ya, maka bahan bakunya itu di ilmu sorof tadi. Bahan baku kata itu diolah di ilmu sorof, bahan baku kata, membentuk kata apa. Nah, kalau di dalam masakan kita beli bahan, oh udah ada nih bahan-bahannya. Seperti misalkan kalau mau bikin sayur asem, maka harus ada apa dan apanya bahan bakunya, seperti itu. Nah, nanti urusan koki memasak dan dia menyusun menjadi suatu makanan yang enak di sini, di dalam ilmu i'rob, yaitu di dalam ilmu menyusun kata. Jadi ilmu i'rob itu adalah suatu pengetahuan untuk menyusun kata-kata bahasa Arab yang sudah disusun oleh ilmu penyusunan kata atau ilmu pembentukan kata, yaitu ilmu sorof. Kemudian disusunlah oleh ilmu i'rob. Nah, maka di sini terkadang ada suatu semacam perbedaan istilah yang biasa di orang Indonesia terapkan, bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu menyusun kata. Memang tidak salah ya, ilmu nahwu itu ilmu menyusun kata, tetapi ilmu menyusun kata itu sebetulnya adalah sebagian daripada ilmu nahwu atau ilmu nahwiyah yang biasa kita kenal ya. Ilmu nahwiyah itu adalah ilmu kedua ini. Justru ilmu nahwiyah itu adalah ilmu sorof dan ilmu i'rob. Ketika ilmu sorof dan ilmu i'rob itu bersatu, disebutlah ilmu nahwiyah. Nah, mungkin ini kunci ilmu bahasa Arab yang nomor 1. Kedua, ilmu ini ya, ini yang paling urgen sekali, dan ini yang selalu di madrasah sekolahan baik di sanawiyah, baik di aliyah, bahkan di kuliahan pun yang nomor 1 harus dikuasai kedua ilmu ini, yaitu ilmu sorof dan ilmu i'rob, yang disebut dengan ilmu nahwiyah. Jadi ilmu menyusun kata itu sebetulnya bukan ilmu nahwu, tetapi ilmu nahwu adalah kedua ilmu ini. Kemudian selain untuk mempelajari bahasa Arab, kita
ada ilmu-ilmu pelengkap lainnya ya di sini. Nah, ilmu apa saja? Yang pertama di situ ada ilmu rosem. Ilmu rosem itu adalah ilmu tata cara menulis hijaiyah. Ilmu rosem seperti menulis alif dari mana ke mana, apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, itu ada ilmunya. Kemudian cara menulis ba, menulis ain, kemudian menulis to, menulis shin seperti apa, itu di dalam ilmu rosem ya. Rosem itu gambar atau ilmu menulis tulisan. Itu adalah ilmu rosem. Dan juga mungkin kesananya secara seninya ilmu kaligrafi. Kalau rosem itu lebih ke tata cara menulis secara formal ya, ilmu rosem. Kemudian yang kedua, ilmu pelengkap bahasa Arab itu ada juga ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu setelah kita bisa membentuk kata dan setelah kita bisa menyusun kata dan setelah kita bisa menulis, maka ilmu ma'ani yaitu ilmu tentang memahami makna di dalam kata bahasa Arab itu. Jadi agar kita terhindar dari kesalahan tafsir dan kesalahan memahami, apalagi orang-orang yang menjadi ahli tafsir, ilmu ma'ani ini adalah sangat penting sekali, ilmu ma'ani. Selanjutnya ilmu pelengkap lain adalah ilmu bayan. Nah, ilmu bayan termasuk ilmu bahasa Arab ya. Ilmu bayan itu adalah ilmu tentang cara menyampaikan gagasan. Seperti misalkan kalau kita lapar dan kita ingin menunjukkan kepada orang lain kita lapar, kata apa yang cocok untuk digunakan. Atau misalkan kita mau semacam menegur orang tetapi tidak mau secara sekaligus. Misalkan kalau bahasa Sundanya sindir sampirna kumaha ya carana kalau kita mau menegur orang secara halus. Nah, di sini ada ilmu-ilmu yaitu pada ilmu bayan, cara menyampaikan gagasan. Ketika kita punya pemikiran tertentu, gimana cara menyampaikan gagasan tersebut, di sini di ilmu bayan ya. Kemudian ilmu badi. Nah, ini ilmu badi. Ilmu badi ini ada di dalam Al-Qur'an. Allahu badi'us samawati wal ardi. Allah itu penghias langit dan bumi. Nah, badi ini pasti kita tahu artinya ya, yaitu ilmu untuk menghiasi bahasa. Agar bahasa itu tidak monoton, agar bahasa itu enak didengar, agar bahasa itu tidak menimbulkan orang lain jadi salah tangkap dan juga tidak menimbulkan orang lain menjadi emosi karena salah memahami. Dan juga ilmu badi itu untuk membuat semacam seni-seni seperti kesyairan, kesananya juga ada syair-syair. Nah, di sini juga ada ya, di nomor 6, di nomor 7. Kemudian ilmu arud, ilmu fola dan wazan syair. Nah, kesininya udah ilmu-ilmu tentang seni kesininya, yaitu ilmu tentang membikin syair. Tentunya kalau untuk para seniman-seniman bahasa dan juga orang-orang tata bahasa kadang ini dipelajari ya untuk ilmu-ilmu seperti ini. Kemudian ilmu qawafi, ilmu tentang cara membuat bait syair, seperti bikin lagu, syair lagu atau syair-syair puisi, prosa yang kayak gitu di ilmu qawafi. Ilmu syair tentang membuat syairnya. Nah, di sini ada ya. Ilmu insya dan mengarang bebas. Kita belajar mengarang seperti apa ada juga di ilmu bahasa Arab. Ilmu khitobah. Khitobah ini adalah ilmu cara membuat konsep ceramah dan pidato atau berbicara di depan umum. Di sini di ilmu khitobah. Kemudian selanjutnya adalah tarikhul adab, yaitu sejarah sastra Arab ya tentunya, karena bahasa Arab memang bahasanya orang Arab dan sejarahnya ya sejarah orang Arab juga ya, tarikhul adab ini. Kemudian yang terakhir sebagai ilmu pelengkapnya itu nomor 11, matnul lughah. Nah, matnul lughah ini beberapa ulama ahli bahasa menyebutkan bahwa matnul lughah adalah ilmu tentang arti kosakata bahasa. Nah, biasanya ini
yang harus sangat menguasai adalah orang-orang yang akan menyusun mu'jam atau akan menyusun kamus. Maka matnul lughah betul-betul harus dikuasai, karena kosakata ini apa artinya, kosakata ini apa artinya, itu adalah matnul lughah. Mohon maaf sebentar maaf. Afwan ya, sebentar. Nah, ini gambaran mengenai ilmu-ilmu bahasa Arab. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita berbicara mengenai bahasa Arab, tentu hal yang paling terkecil dari suatu bahasa, komponennya, yaitu huruf. Nah, di sini kita sudah mulai masuk kepada bahasan yang ada di buku ini, buku Al-Muyassar. Bahasan yang ada di buku Al-Muyassar dimulai dengan huruf. Nah, maka dari sini kita sudah mulai masuk ke materi buku ini. Pada materi yang paling pertama ya. Tadi hanya sekadar muqaddimah. Nah, di sini bisa dilihat, kalau yang melihat slide saya, di sini kita sudah mulai masuk. Mari kita jelaskan. Nah, al-harfu, huruf. Huruf itu di sini ada dua ya untuk bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia, yang mana bahwa di dalam bahasa Indonesia yang disebut huruf ya adalah alfabet, itu abjad ya. A, B, C, D sampai Z itu abjad atau alfabetik. Nah, tetapi berbeda dengan bahasa Arab, ternyata konsep di dalam huruf itu lain. Di dalam bahasa Arab yang disebut huruf itu mereka maksudnya huruf yang mana nih? Ada dua yang mereka maksud. Yang pertama, orang Arab mempunyai huruf ma'ani. Nah, ini yang warna hijau ya, harfun ma'aniun. Huruf ma'ani itu apa? Huruf yang telah mempunyai makna. Kalau di orang Indonesia, huruf itu nggak akan pernah punya makna gitu. Tetapi yang dimaksud oleh orang Arab bahwa huruf yang mempunyai makna itu ternyata salah satunya adalah kata sambung, seperti dari, di atas, atau, dan, apabila. Nah, mereka konsep hurufnya itu ke sana. Nah, hurufnya itu contohnya di sini adalah bahasa Arab min, dari, ala, di atas, au atau, wa, dan, idza, apabila. Nah, ini konsep di dalam bahasa Arab huruf. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini adalah kata sambung ya, masuknya ke jenis kata. Kemudian huruf yang kedua adalah harfun hijaiyun, atau yang di bawahnya juga disebut harfun mabaniun. Nah, harfun hijaiyun ini, huruf hijaiyah ini sebagaimana yang kita tahu di dalam bahasa Indonesia ada yang disebut huruf ejaan ya, ejaan. Ejaan itu dari bahasa Arab hijaiyah. Dan yang dimaksud di sini adalah harfun mabaniun. Mabani artinya adalah yang membangun. Membangun apa? Membangun kata. Bahan baku kata lah sebut aja. Huruf yang membangun kata disebut juga huruf hijaiyah atau huruf alfabetik atau huruf abjad. Yaitu a, ba, ta, sa, jaha, kho, da, daroja, dan sampai ya atau sampai hamzah ya. Nah, itu konsep huruf di dalam bahasa Arab. Nah, ini yang paling dasar di buku Al-Muyassar membahas tentang huruf. Nah, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Kita sudah mulai masuk kepada al-kalimatu. Kalimah, kata. Komponen kedua setelah komponen yang paling terkecil, kalau di dalam tubuh manusia komponen yang paling terkecil itu kan disebutnya sel ya. Nah, kalau di dalam bahasa komponen yang paling kecil adalah sel, kemudian susunan daripada sel ada, bukan sel, huruf ya. Di dalam bahasa Arab itu komponen terkecil itu huruf, kemudian huruf disusun menjadi satu kata.
kata itu al-kalimah di dalam bahasa Arab. Apa al-kalimah di dalam pengertiannya? Lafzun lahu makna, yaitu suatu lafaz, suatu ucapan apa saja yang mempunyai arti. Berbeda di sini, kita lihat dulu ke yang bawah ya, lafaz yang mempunyai makna atau arti. Al-kalimah ini di dalam bahasa Arab dibagi kepada 3 bagian, sebagaimana di dalam bahasa Indonesia juga hampir sama ya, ini memang nggak terlalu jauh berbeda. Yang pertama, sebelah kanan ada lafzun atau al-kalimatu ismun. Ada juga kalimah itu dari isim. Afwan, apakah suara saya masih kedengaran ke sana? Halo? Ada. Oh iya. Masih Ustaz. Takutnya saya bicara tapi ternyata nggak kedengaran. Mantap Ustaz. Baik. Siap Ustaz, siap. Kita lanjut. Nah, isim itu apa? Lafaz yang menunjukkan nama dan tidak mengandung waktu. Jadi konsepnya apa? Adalah suatu kata nggak ada waktunya ya, nggak ada waktu. Nah, contoh di sini apa? Baitullahi rajulun, alkitabu fi qulubihim. Baitullahi artinya apa? Rumah Allah. Itu mengandung makna waktu tidak? Tidak kan? Baitullahi nggak akan bisa kita bertanya rumah Allah kapan? Paling juga di mana kan? Kalau bertanya kapan tidak akan mungkin kepada kata benda ya. Makanya di sini isim itu lafaz yang menunjukkan nama dan tidak mengandung unsur waktu. Itu adalah isim. Kemudian rojulun, seorang laki-laki. Alkitabu, satu buah buku atau kitab. Fi qulubihim, pada dada-dada mereka atau pada hati-hati mereka. Nah, isim, kata benda tentunya mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, ciri-cirinya itu di sini ada 4. Yang pertama, harus ada kasroh, maka itu sudah pasti isim. Harus ada kasroh. Contoh yang barusan kan baitullahi. Baitullahi, setiap yang dikasih kasroh itu salah satu dari ciri isim. Kemudian yang kedua, rojulun. Rojulun ini ada tanwin. Maka setiap yang ada tanwin itu sudah pasti dia isim, bukan kata kerja ya. Dia sudah pasti isim. Kemudian dia dimasuki huruf jar. Maka yang dimasuki huruf jar itu adalah isim. Nah, di sana fi qulubihim. Fi adalah salah satu dari huruf jar. Nah, ini ciri-ciri kata benda atau naun ya. Nomina kata benda di dalam bahasa Arab, isim. Selanjutnya kalimah itu selain isim ada juga kata kerja, verb, kata kerja, fi'lun. Nah, fi'lun ini apa? Berbeda sedikit dengan isim. Lafaz yang menunjukkan pekerjaan dan mengandung waktu. Nah, untuk kata kerja ini ya tentu kita bisa mempertanyakan kapan, karena itu udah pasti mengandung unsur waktu. Nah, ciri-ciri dari fi'il ada kod. Siapa yang pernah dengar kata kod? Setiap sholat kita selalu mendengar kata kod kan? Kod qomatis sholah, kod qomatis sholah. Maka setelah kod itu adalah fi'il, kata kerja. Kod, komat itu kata kerja ya. Kod, sungguh telah, komat, berdiri tegak, komat. As-sholatu, sholat itu. Nah, ini komat, kata kerja ini mengandung unsur fi'il madi atau fi'il bentuk yang lampau. Sungguh telah berdiri, telah ya, kod komat. Nah, makanya mengandung waktu. Nah, sedangkan
di sini sin. Nah, selain kod, kata-kata yang mengandung waktu atau menunjukkan fiil itu sebelumnya harus ada sin. Itu udah pasti fiil. Contoh, sayaglibun, mereka akan menang. Sayuglabun, mereka akan dikalahkan. Sa ya, sin itu artinya akan. Sin itu. Kemudian selain sin, saufa. Saufa juga adalah salah satu dari tanda-tanda kata kerja, tanda-tanda fiil ya. Saufa ta'lamun, suatu hari mereka pasti akan mengetahui. Nah, apa bedanya sin sama saufa? Kalau sin itu menunjukkan yang akan datang tetapi dekat. Contohnya, saya gelibun, mereka akan menang dan tidak akan lama lagi mereka akan menang. Sin untuk sin artinya akan terjadi tetapi dalam jangka waktu tidak begitu lama, itu sin. Sa. Kalau saupa, suatu saat mereka pasti akan tahu. Nah, saupa itu berbeda dengan sin. Sin itu waktu dekat, saupa itu lama waktunya. Bisa saja mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun, atau di akhirat nanti pakainya saupa. Sehingga di dalam Al-Quran seringkali Allah menggunakan kata saufa ta'lamun. Suatu saat orang-orang kafir itu pasti akan tahu. Nah, makanya kan menggunakannya saufa, bukannya sin, karena menunjukkan ini masih lama berlangsungnya. Kemudian tak di sini. Tak di sini adalah menunjukkan tak bagi perempuan ya. Ta'ut ta'nis sakinah. Contoh seperti tadi saya sebutkan qad qomat. Nah, qad qomat, setiap ada tak mati maka itu anggap dulu fiil. Setiap tak mati itu udah pastilah fiil ya. Qad qomat, katabat, kemudian zahabat, apalagi ya, qoroat, namat. Nah, tak yang mati di akhir itu udah pasti kata kerja, bukan isim ya, itu fiil. Nah, kemudian kalimat yang ketiga adalah harfun, huruf. Nah, tadi kan kita sudah tahu huruf itu ada dua. Yang pertama huruf ma'ani, yang kedua huruf mabani. Terus ini kok masuk kalimah? Iya, kalau hurufnya huruf yang ma'ani, begitu. Bukan huruf yang ini, yang hijaiyah, yang kuning ini bukan, nggak masuk ke jenis kalimah ya. Nah, kalau huruf ma'ani dia masuk ke jenis kalimah. Kenapa? Karena huruf ma'ani itu udah mengandung makna. Sedangkan kalimah itu sendiri, lihat penjelasan definisinya adalah lafaz yang mempunyai makna atau yang mempunyai arti. Sedangkan huruf ma'ani itu adalah memang lafaz yang mempunyai makna. Tetapi huruf ma'ani itu katanya itu tidak jelas bila tidak disambung. Contoh seperti id, in, wa dan lau, maka itu adalah kata-kata yang tidak jelas. Seperti contoh bila kita berkata apabila, ujug-ujug berkata apabila apa, kan gak jelas. Nah, makanya huruf ma'ani ini memang adalah kata sambung. Kita tidak bisa mengucapkan kata sambung tanpa diiringi dengan kata-kata yang lain ya, tanpa disambungkan dengan kata yang lain. Seperti in itu jikalau, apabila, jika. In tahid tanjah, apabila engkau bersungguh-sungguh, tanjah pasti engkau akan sukses. In. Nah, itu kata sambung. Di dalam bahasa Arab ini maksudnya jenis kata sambung, in, jika itu ya. Wa dan wal kitabil mubin. Nah, wa di sini bisa artinya dan, juga bisa artinya demi atau sumpah ya. Wallahi, demi Allah. Nah, waw ini terkadang artinya sumpah juga. Wallahi. Kalau ke bawahnya di kasroh, wallahi, demi Allah. Beda dengan wallahu dan Allah, itu bukan sumpah. Kalau wallahu, kalau wallahi itu sumpah, berarti dia betul-betul. Jadi misalkan seseorang berbicara pada Anda bersumpah,
saya sumpah wallahu, itu mah bukan sumpah itu mah wallahu dan Allah artinya. Tapi kalau dia berkata wallahi, berarti itu benar-benar sumpah. Nah, berbeda ya, ada wallahu, ada wallahi. Nah, di sini mah wal kitabi al mubini. Maka di sini waw artinya sumpah. Wal kitabi, demi kitab, al mubini yang menjelaskan atau yang jelas. Kemudian lau, kalaulah. Laukanal bahru, kalaulah lautan itu midadan li kalimatillahi lanafidat. Dan ini ada ya di dalam Al-Qur'an, ini pakai lau, kalaulah. Nah, ini penjelasan kalimat itu terbagi kepada 3 ya, isim, fi'il, huruf. Jenis-jenisnya yang tadi. Jangan lupa di isim itu harus ada kasroh, tanwin, alif lam dan huruf jar, maka itu udah pasti tanwin. Udah pasti isim. Kok udah pasti tanwin. Kemudian fi'il itu tandanya ada 4. Adanya kod, adanya sin, adanya saupa, adanya tak mati di akhirnya, itu adalah fi'il. Sedangkan huruf yang masuk kepada kalimat adalah huruf ma'ani, di dalam bahasa Indonesianya adalah kata sambung. Nah, kita lanjut kepada slide selanjutnya ya. Nah, kemudian di komponen selanjutnya, bahwa setelah kita mengenal suatu kata, sebentar ada yang masuk lagi. Nah, kita masuk kepada al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah itu disebut orang Arab juga sebagai al-kalam. Al-kalam. Nah, kalam ini apa? Susunan kata-kata yang informasinya sempurna. Gimana? Udah bisa dipahami nggak ini? Susunan kata-kata yang informasinya sempurna. Nah, di sini kalau di dalam konteks bahasa Indonesia, kalam atau jumlah mufidah itu ini subjek tambah predikat, minimal itu deh. Apabila sudah ada subjek dan predikat, maka itu udah masuk kalimat sempurna, minimal itu. Nah, untuk kalimat sempurnanya di dalam bahasa Arab ada dua jenis ya, beda dengan bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab ini jumlah sempurnanya itu ada 2. Coba lihat di situ ada al-jumlah al-ismiyah, ada juga al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah suatu kalimat sempurna yang diawali dengan kata benda atau nomina, atau di dalam bahasa Arabnya isim ya. Nah, di sini minimal dia terdiri dari subjek dan predikat lah, minimal. Subjek dan predikat. Apa itu subjek? Ada yang masih ingat? Maaf, saya tanya dulu nih. Apa itu subjek? Ada yang masih tahu apa itu subjek? Isim fa'il bukan kan? Salah satunya isim fa'il. Nah, subjek itu adalah yang diterangkan, sesuatu yang diterangkan ya. Contoh begini, baik itu kata kerja atau kata benda, tetapi subjek itu adalah sesuatu yang diterangkan. Di sini anak laki-laki sedang tidur, al-waladu naimun. Al-waladu naimun. Di sini subjeknya mana? Anak laki-laki. Predikatnya mana? Sedang tidur. Nah, subjek dan predikat ini sudah sempurna karena informasinya udah bisa kita pahami. Sudah bisa kita pahami, oh ternyata ini menunjukkan suatu berita bahwa anak laki-laki sedang tidur. Itu al-waladu naimun. Tetapi berbedanya di dalam bahasa Arab, di sini diawali dengan kata benda, dengan nomina, dengan isim, al-waladu diawalinya. Maka apabila suatu kata atau kalimat sempurna yang seperti ini yang diawali dengan isim, disebut jumlahnya jumlah ismiyah atau kalam ismiyah. Boleh ya. Kemudian subjek itu saya terangkan sedikit tentang subjek dan predikat.
Subjek itu selain kata yang ini ya, subjek sesuatu yang diterangkan, predikat sesuatu yang menerangkan, atau begini, subjek sesuatu yang diberitakan, predikat sesuatu yang memberitakannya. Itu contoh yang lain, saya makan, subjeknya saya yang diberitakannya, makan adalah beritanya. Nah, atau di dalam pola bahasa Indonesia ada yang disebut dengan D dan M, diterangkan, menerangkan, subjek, predikat. Nah, ini maksudnya diterangkan, menerangkan, subjek, predikat gitu. Subjek itu adalah sesuatu yang diterangkan, predikat subjeknya dia sedang apa, itu predikat ya. Status, predikat itu status atau kabar. Nah, lihat di sini, anak laki-laki sedang tidur. Yang melakukan pekerjaan sedang tidur siapa? Anak laki-laki kan. Nah, maka anak laki-laki otomatis jadi subjek. Sedang tidur adalah predikat, statusnya, beritanya gitu. Itu subjek, predikat. Minimal. Jadi jumlah ismiyah itu minimal 2 ya. Adanya subjek, adanya predikat. Nah, nanti kita ada contoh yang lebih dari itu ada. Kemudian yang di bawahnya apa? Al bintu naimatun, anak perempuan sedang tidur. Nah, coba sedikit perhatikan. Di sini ada perbedaan ya di dalam bahasa Arab itu, bahwa penggunaan kata ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Nah, ini akan kita bahas nanti di slide selanjutnya. Al-waladu naimun. Ya, al-waladu anak laki-laki itu naimun, dia sedang tidur. Ketika kita menggunakan si jumlah ismiyahnya untuk perempuan, nah di sini pakai al bintu, anak perempuan itu, naimatun, dia sedang tidur. Nah, di sini ada tanda untuk perempuannya, ada tak marbuto. Nah, ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Ini hanya contoh subjek predikat. Ada subjek, ada predikat. Dan ini diawali dengan isim, disebutlah jumlah ismiyah. Kemudian lanjut kepada al jumlatul fi'liyatu. Nah, bedanya apa sama jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah itu adalah suatu kalimat sempurna yang diawali dengan kata kerja atau verba atau fi'il. Coba dilihat di situ contohnya. Namal waladu, anak laki-laki telah tidur. Yanumul waladu, anak laki-laki sedang tidur. Nah, ini adalah contoh yang hanya subjek predikat ya. Itu walaupun hanya subjek dan predikat, tetapi dia sudah memberikan suatu informasi sempurna bahwa oh, seseorang sedang tidur. Siapa seseorang itu? Anak laki-laki. Nah, ini udah jelas, dengan 2 kata saja udah jadi jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna di dalam bahasa Indonesia. Nah, bedanya tadi ma al waladu naimun, sekarang dibalik kata kerjanya diawalkan. Jadi namal waladu, atau nama itu telah ya, artinya telah. Kata kerja yang bersifat past tense, masa lalu. Namal waladu, telah tidur dia seorang laki-laki. Kalau present dan continuousnya atau yang sedang atau akannya itu menggunakan yanumul waladu, anak laki-laki sedang tidur atau akan tidur. Nah, ini present dan continuous pakai yang ini ya, yanumul waladu. Nah, itu jumlah sempurna atau jumlah mufidah dari jumlah fi'liyah. Kemudian coba ke bawahnya itu ada yang objek sekarang, bukan hanya subjek predikat. Di bawah ada jumlah mufidah yang menggunakan objek. Ini lebih daripada minim ya. Kalau yang minim tadi subjek predikat itu kalimat sempurna yang paling minim hanya 2 subjek predikat. Nah, ini ada objek. Qoro'a kata kerja, yaqra'u di bawah juga kata kerja. Al-waladu di situ subjek. Al-waladu subjek. Al-Qur'ana itu objek. Nah, Qoro'al waladul Qur'ana, anak laki-laki telah membaca Quran. Itu bentuk past tense-nya. Kemudian yang di bawah bentuk present dan continuous.
yaqra'ul waladul qur'ana, anak laki-laki sedang membaca Al-Qur'an. Nah, ini adalah jumlah mufidah yang mempunyai objek. Objeknya atau maf'ul bihnya, di dalam bahasa Arab maf'ul bih istilahnya itu objek itu ya. Al-Qur'ana, itu Al-Qur'ana jadi objek. Nah, ini perbedaannya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, isim atau kata benda didahulukan. Kalau jumlah fi'liyah, kata kerjanya didahulukan. Itu aja kok bedanya. Jangan dibuat ribet, jangan dibuat susah, mudah bahasa Arab itu. Yang penting konsep awalnya seperti apa, begini. Nah, kemudian ada satu perbedaan di dalam bahasa Indonesia. Ketika kita mau menerjemahkan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, di dalam bahasa Indonesia tidak dikenal. Sehingga ketika kita menerjemahkan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, tetap wajib yang diterjemahkan subjek dahulu. Jangan mentang-mentang karena jumlah fi'liyah si kata kerjanya didahulukan dulu. Ketika kita menerjemahkan, sebetulnya di dalam bahasa Indonesia itu nggak ada mendahulukan kata kerja. Misalkan ini qara'al waladul Qur'an, telah membaca anak laki-laki itu Quran. Itu mah seperti logatnya orang Manado dan Ambon begitu. Nah, jadi kata kerja yang selalu didahulukan gitu. Tetapi berbeda dengan Indonesia yang formal ya. Ketika kita menerjemahkan kedua jumlah fi'liyah dan kedua jumlah ismiyah ini, gunakan yang baku, yaitu subjek predikat. Nah, itu yang didahulukan itu subjek dulu. Jadi tetap yang harus dibaca itu si subjeknya, anak laki-laki. Makanya di sini lihat artinya, baik yang nomina, baik yang jumlah fi'liyah, tetap anak laki-laki harus didahulukan ketika menerjemahkan. Itu hanya perbedaan konteks di Arab sama Indonesia seperti itu aja. Ada pendahuluan isim, ada pendahuluan fi'il di dalam kata atau di dalam kalimatnya. Gimana? Paham yang ini? Kita akan lanjut kepada slide selanjutnya bila sudah paham. Naam, hayabina an nastamir ila asurah at-taliyah. Mari kita akan lanjutkan kepada gambar selanjutnya. Naam. Hunaka aqsamul ismi. Di sini ada pembagian kata benda. Karena kenapa? Tadi kan kita membahas jumlah ismiyah dan di sini kita membahas isim ya. Pada kalimat itu terbagi pada isim, fi'il dan huruf. Kata benda, kata kerja dan kata sambung. Nah, kata bendanya kita sekarang bahas. Nah, al-ismu, isim. Al-ismu yang qasimu ila salasati aqsamin, bahwa isim itu terbagi kepada 3 bagian. Qismun awalun, bagian yang pertama, hunaka mufradun, adalah mufrad. Wa qismus tsani, dan bagian yang kedua, hunaka musannan, di sana ada musanna. Wa qismus tsalis, dan bagian yang ketiga, hunaka jam'un, di sana ada jama'. Lihat apa di sana, mufrad, mufradun tadullu ala wahidin, bahwa mufrad menunjukkan kepada satu. Kata benda yang menunjukkan kepada satu itu adalah isim mufrad. Wa hunaka al ismu musannan, dan di sana ada isim musanna. Wa musannan tadullu ala isnaini, karena musanna itu menunjukkan kepada 2 ya, kepada 2 entitas. Musanna itu. Summa hunaka al ismu jam'un, dan di sana ada isim jama'. Wa ma huwa jam'u, dan apa jama' itu? Al jam'u tadulu ala aksara min sanin, bahwa jama' itu menunjukkan lebih daripada 2. Berarti berapa? Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 1.000.000, sampai tak terhingga. Itu jama'. Bahkan nanti jama' kita bisa pecah-pecah lagi di dalam bahasa Arab. Ada jama' di bawah 10, ada jama' di bawah 100, ada jama' di bawah 1000, dan ada jama' yang tak terhingga. Itu nanti ada wazan-wazannya ya. Bisa kita ketahui, oh ini di dalam Al-Qur'an contohnya ada kata-kata tertentu, oh ini tuh jamaknya dia harus lebih dari sekian atau kurang dari sekian. Itu ada ya di dalam bahasa Arab. Nah, kemudian wa mufradun wa musannan wa jam'un, sedangkan kalimat
isim mufrad musanna dan jama yang qasimu ila isnaini, terbagi ila pada dua, yaitu yang pertama kepada mudzakkarun untuk laki-laki, yang kedua muannasun untuk perempuan. Nah, coba kita perhatikan dulu isim mufrad mudzakkar. Mufrad satu, mudzakkar laki-laki. Contohnya apa di sana? Muslimun. Berarti gimana ngartiinnya? Muslimun itu kan artinya muslim. Berarti seorang muslim laki-laki, muslimun itu karena mufrad satu kan, mudzakkar laki-laki. Berarti muslimun artinya satu orang muslim laki-laki. Nah, bentuknya ada 3 bentuknya di situ. Ada muslimun, ada musliman, ada juga muslimin. Nah, itu adalah khusus untuk laki-laki ya. Nah, kemudian untuk muannas. Nah, di sini berbedanya bahwa di dalam bahasa Arab kata itu terbagi kepada gender. Gender itu apa? Jenis kelamin. Apabila jenis kelaminnya laki-laki, maka kita harus menyebutkan kata khusus untuk laki-laki. Maka apabila gendernya itu untuk perempuan, maka kita harus menggunakan kata khusus untuk perempuan. Nah, disinilah menantangnya bahasa Arab, sedikit menantang daripada bahasa-bahasa yang lain. Ini hampir mirip sedikit dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu memang ada gerund juga ya, ada gender bukan gerund. Ada gender, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Kalau di bahasa Indonesia kan ketika kita minum saja, contoh, saya minum, ya minum, mau laki-laki mau perempuan ya minum. Anda satu orang, 2 orang ya minum, tetap aja kata minum. Atau orangnya lagi nggak ada, atau orangnya lagi di hadapan kita, ya tetap saja minum. Makanya bahasa Indonesia masuk kategori bahasa termudah di dunia, sehingga orang-orang Korea dan orang-orang Jepang mereka lebih betah di Indonesia itu gampang mempelajari bahasanya gitu, karena itu bahasa yang paling praktis di dunia digunakan dan gampang mengerti. Memang salah satunya adalah bahasa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa ta'allamul arabiyyata, kalian belajarlah bahasa Arab, fa innaha tusbitul aqla, karena sesungguhnya bahasa Arab itu bisa menguatkan akal, wa tazidu fil muru'ah, dan bisa meningkatkan kesopanan. Nah, di sini maksudnya bisa menguatkan akal itu karena sebelum kita berbicara berpikir dulu kalau bahasa Arab itu. Jadi ketika kita melihat, oh ini seorang perempuan, saya pakai kata apa untuk perempuan begitu. Oh ini untuk laki-laki, saya pakai kata apa untuk laki-laki. Ada kata-kata khusus untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga disinilah kita harus jeli dan terasah. Ketika sudah sering, maka otak kita insya Allah dengan bahasa Arab itu terlatih dan terjauh dari namanya kelupaan. Itu bisa sedikit tertolong dengan bahasa Arab itu karena terasah berpikir. Nah, mari kita lanjutkan. Di situ untuk mudzakkar mufrad saja ada 3 jenis. Bisa muslimun, bisa musliman, bisa muslimin ya. 3 jenis. Nanti kita ingat-ingat kembali pada pelajaran yang selanjutnya, kita ulang lagi ini. Muslimun, musliman, muslimin. Itu menunjukkan satu dan laki-laki. Kemudian gimana untuk perempuannya tapi satu? Nah, untuk mufrad muannasnya, untuk isim mufrad muannasnya pakai tanda khusus perempuan. Salah satu tanda khusus perempuan di dalam bahasa Arab pakai tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak bundar ya, tuh. Ada tak. Pokoknya lah kurang lebih di dalam bahasa Arab itu untuk kata kerja bagi perempuan sering kali pakai tak. Atau untuk kata benda juga dia pakai tak. Tak itu adalah identitas perempuan sebetulnya di dalam bahasa Arab itu. Itu aja dulu untuk yang kita ingat-ingat bahwa tak itu di dalam bahasa Arab
identitas perempuan. Nah, di sini contohnya apa? Dari muslimun tadi laki-laki, jadikan perempuan tambah tak marbutoh saja. Muslimatun, nah, gitu. Kemudian yang muslimannya gimana? Tambah tak marbutoh aja. Muslimatan, musliminnya gimana? Tambah tak marbutoh sama untuk perempuannya. Muslimatin. Nah, jadi tak marbutoh itu salah satu tanda perempuan. Coba nanti kita lihat ke bawah laginya akan ada juga ya. Lanjut ke yang musanna. Nah, musanna tak dulu ala isnaini. Musanna itu menunjukkan kepada dua ya. Nah, ada mudzakkar, ada muannas, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, di sini tandanya ada ya, adanya alif, adanya nun. Nun itu kurang lebih, alif nun itu kurang lebih dia menunjukkan dua saja. Nah, contoh muslimani, muslimaini, ini artinya dua orang laki-laki. Sama ya keduanya, muslimani atau muslimaini artinya dua orang laki-laki muslim gitu. Kalau yang perempuannya sama, ani, aini, taknya bawa taknya. Yang tadi kan ada tak, bawa taknya juga ke sini tuh ke muannasnya. Jadi muslimatani, muslimataini. Nah, tak, ingat, tak itu tanda perempuan dalam bahasa Arab. Itu aja. Tak ya, jangan lupa dibawa-bawa tak untuk perempuan itu. Nah, kemudian lanjut yang terakhir pembagian isim itu ke isim jamak. Jamak ya, jamak itu di bahasa Indonesia juga suka kita pakai kan. Ini hal yang sangat jamak. Jamak itu kan banyak. Kalau di dalam bahasa Arab yang disebut banyak itu bukan lebih dari satu. Kalau di Indonesia konsepnya beda dan konteksnya pun berbeda. Bahwa di Indonesia yang disebut banyak itu kadang lebih dari satu. Karena konsep bahasanya berbeda. Kalau di Arab yang disebut jamak itu lebih dari dua. Kalau dua mah musanna gitu. Kalau jamak itu lebih daripada dua, baik tiga atau tak terhingga, itu jamak ya. Nah, untuk jamak juga sama, dia itu katanya, kata untuk kata jamak itu sendiri ada dua, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki muslimuna, muslimina. Nah, itu artinya para muslim laki-laki. Ya, pakai para juga nggak apa-apa. Atau muslim laki-laki yang banyak ya, silahkan mengartikan mana yang enak. Itu silahkan. Yang penting dia mempunyai makna lebih daripada dua. Atau para muslim laki-laki yang banyak ya silahkan. Muslimuna, muslimina. Nah, ini laki-laki jama mudzakkar. Nah, lanjut ke muannasnya, yang perempuan. Untuk jamak juga ada yang perempuannya nih. Kita pecah lagi ke yang perempuan. Jangan lupa tadi petunjuknya bawa taknya, huruf tak. Perempuan identitasnya di dalam bahasa Arab adalah tak. Salah satunya ya tak. Nah, di sini contohnya apa? Muslimatun. Nah, taknya masih ada, masih. Itu untuk jamak bagi perempuan. Yaitu perempuan-perempuan yang muslim, muslimatin, perempuan-perempuan yang muslim. Nah, ini muslimatun, muslimatin ini ada dua pola. Di sini harus dilihat pola-polanya. Coba lihat kembali ke atas. Yang pola isim mufrad mudzakkar dia mempunyai tiga pola. Pola pertama muslimun, pola kedua musliman, pola ketiga muslimin. Nah, berarti itu mufrad satu, laki-laki. Kemudian untuk isim mufrad muannas ada tiga juga polanya. Berarti apa? Oh, yang mufrad mah kedua-duanya ada tiga pola ya untuk mudzakkar dan muannas. Untuk yang muannas muslimatun, muslimatan, dan muslimatin. Hampir sama dengan yang mudzakarnya, berbedanya dia menggunakan ta marbutoh. Nah, kemudian yang musanna dan yang jamak dia hanya mempunyai dua pola dan dua pola. Nah, itu bedanya. Yang musanna jamak dua pola. Yang musanna mudzakar muslimani, muslimaini, enggak lebih dari itu, hanya dua. Untuk yang perempuannya musanna muannas, muslimatani, muslimataini, itu untuk perempuan. Nah, di sini
Jangan kejebak ya antara musanna dan muannas. Musanna dan muannas ini kata-kata yang sedikit suka membingungkan orang-orang yang awam. Musanna dan muannas ini berbeda ya. Kalau musanna itu artinya dari sanin, artinya sanin itu dua, sanin. Jadi musannan dua. Kalau muannas itu dari al unsa itu perempuan. Jadi bukan muannas itu bukan dua artinya, tapi musanna yang dua. Muannas artinya perempuan. Jadi al ismu musannan muannas, isim yang dua yang perempuan. Nah ini udah mengerti ya yang itu. Kemudian ke jama'. Jama' itu ada dua juga polanya. Bagi yang laki-laki, bagi yang mudzakarnya muslimuna, muslimina, hanya dua pola, bukan tiga, hanya dua, ingat. Kemudian yang muannasnya hanya dua pola juga ya, muslimatun, muslimatin. Muslimatun, muslimatin. Itu polanya. Apa gunanya pola seperti ini? Kok dibeda-bedain sih? Ya, nanti ini untuk memahami ketika dia posisinya jadi apa. Apakah dia jadi subjek, apakah dia jadi predikat, apakah dia jadi objek, apakah dia jadi kata keterangan seperti itu, nanti pada slide selanjutnya kita akan coba bahas. Nah, isim ya seperti itu. Mudah-mudahan yang ini sekilas saya jelaskan setidaknya bisa paham. Nanti antum sekalian bisa ulang-ulang lagi di rumah karena saya juga rekam ini dan saya akan bagikan kembali rekamannya. Nanti silahkan tonton ulang sampai paham. Kalau ada yang belum paham silahkan tanya di grup WA kita. Bagi yang belum gabung ke grup WA kita, silahkan nanti boleh gabung untuk bertanya hal-hal yang kurang jelas di dalam pembelajaran bahasa Arab. Bila ingin lebih dalam lagi silahkan. Kemudian kita lanjut ya kepada slide selanjutnya. Nah, di sini ada kekhususan sedikit mengenai jamak. Di sini jamaknya kan ada jamak untuk mudzakkar, ada jamak untuk muannas. Di sini ada jamak khusus. Jamak khusus ini adalah jamak yang tidak ada polanya. Kalau yang tadi ini ada pola. Polanya muslimuna. Dari muslimun jadi muslimuna, muslimina, muslimatun, muslimatin, dan ini polanya tetap akan seperti itu, tidak akan robah-robah. Tetapi ada satu kekhususan jamak yang mana dia jamak ini biasa digunakan oleh kata benda yang bukan kata benda pecahan, atau orang nyebutnya kata benda jamid. Jamid itu biasanya dari kata-kata seperti ini, seperti asadun singa, yaumun hari, syahrun bulan, lailatun malam, ilmun ilmu. Nah ini kata-kata yang seperti ini istilah di dalam bahasa Arabnya ini isim jamid. Nah, apa isim jamid itu nanti kita akan jelaskan lebih mendatang. Ini hanya prolog dulu ya. Nah jadi yang paling utama di sini, yang paling penting bahwa jamaknya itu jamak yang pecah dari bentuk asalnya, dan jamaknya itu tidak mempunyai pola yang jelas. Dia polanya hanya mengikuti pola dari orang Arab. Bagaimana kita bisa mengetahui pola ini? Harus dibuka di kamusnya. Nah, ini salah satunya. Yang jamak-jamak yang harus dilihat ke kamus ketika kita mau melihat apa sih jamaknya asadun, jamaknya singa. Nah, ini pakai usudun. Asadun satu ekor singa. Usudun singa-singa atau singa yang banyak. Nah, yaumun satu hari. Ayyamun berhari-hari atau hari-hari yang banyak. Syahrun satu bulan. Ashhurun bulan-bulan yang banyak. Al-hajju ashhurum ma'lumat, kan ada di dalam Al-Quran bahwa haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan. Ashhur itu ashhurum ma'lumat. Nah, lailatun satu malam. Nah, ini jamak yang taksir. Jamak taksirnya itu layali. Layali artinya malam-malam. Ilmun suatu ilmu. Ketika kita jadikan jamak, dia harus pakai jamak yang taksir. Ulumun ilmu-ilmu. Nah, taksir, al-jam'ut taksir berasal dari kata kasaroyak siru.
Kasaro itu artinya pecah. Kasaro pecah. Amburadul, bahasa Indonesianya itu amburadul atau bahasa Sundanya amburadul ya. Jadi maksudnya jamak yang tidak jelas polanya, dan jamak itu pecah dari bentuk aslinya. Dia nggak punya pola yang jelas, taksir, irregular, tidak reguler ya, tidak jelas gitu. Tidak ada pola yang jelas. Nah, kemudian apalagi contoh yang lainnya, roksun. Roksun itu satu kepala ya. Ketika kepalanya banyak, maksudnya ini banyak orang dan banyak kepala di sini. Ruus, kepala-kepala mereka, ruusuhum, kepala-kepala mereka, ruus. Nah, rijlun, satu kaki. Rijlun, satu kaki. Arjulun, kaki-kaki atau banyak sekali kaki. Arjulun. Ainun, ainun, satu mata. Uyunun, mata-mata yang banyak. Uyunun. Batnun, perut, satu perut. Butunun, perut-perut mereka. Butunun. Kitabun, satu kitab. Kutubun, kitab yang banyak. Kutubun. Nah, ini adalah jamak ya, berbeda dengan tadi. Jadi jamak itu diingat, ada jamak yang berpola seperti ini, ada juga jamak yang tidak berpola. Nah, ini konsepnya ya, seperti itu bahasa Arab itu. Berpola, dan ada yang juga yang tidak berpola. Untuk yang jamak taksir, cara mencarinya gampang. Sekarang itu download dulu kamus, cari kata jamaknya ini apa, langsung keluar. Gak susah kok sekarang mah. Ada Android. Nah, selanjutnya di dalam bahasa Arab ada suatu kata yang apa ya, ketika dia menjadi suatu posisi tertentu, harokat atau tanda akhirnya pun berubah. Di sini disebutlah dengan al-i'rabu wal bina'u. I'rab dan bina. I'rab dan bina, apa sih i'rab dan bina itu? Nah, i'rab adalah perubahan tanda akhir pada kata atau pada kalimat karena perubahan posisinya. Maksudnya begini, dia posisinya bisa sebagai objek, dia robah. Dia posisinya sebagai subjek, dia berubah tanda akhirnya. Dia posisinya sebagai kata keterangan pun dia akan robah. Nah, dilihat di contoh lah di sini. Nah, di sini di warna hijau, sedangkan isim dan fiilnya disebut mu'rob. Nah, itu isim dan fiilnya disebutnya mu'rob. Kalau prosesnya i'rob, kalau kalimahnya mu'rob, istilah saja. Prosesnya i'rob, kalimahnya mu'rob. Contoh ar-rasulu. Nah, ini yang isim ya. Kan tadi ingat, jangan lupa bahwa kata, kembali lagi biar gak bingung. Nah, ini bahwa kalimah itu ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim dan fiil. Nah, isim dan fiil itu ada i'robnya, ada perubahannya. Nah, perubahannya apa? Lihat di isim, lihat di fiil. Kedua ini ada, enggak huruf mah enggak ya, enggak kemasuk. Ini mah yang i'rob itu di isim dan di fi'il saja. Nah, ar-rasulu uswatun hasanatun. Yang sebelah kanan ujung atas ya, ar-rasulu uswatun hasanatun. Beda dengan yang tengah, lihat. Ba'asallahur rasula, la, bukan lu lagi. Ba'asallahur rasula. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga, ujung sebelah kiri, atau ilar rasuli, li. Nah, ini kelebihan bahasa Arab. Jadi posisi itu menunjukkan bedanya apa sih, tanda di akhir kalimat itu menunjukkan posisinya apa, dan artinya pun dia jadi apa, jadi berbeda. Yang pertama, ar-rasulu uswatun hasanatun. Rasul itu adalah contoh yang baik. Di sini dia menggunakan domah ar-rasulu karena dia sebagai subjek ya di sini. Kemudian ke yang tengah di sini, ba'asallahur rasula. Allah telah mengutus seorang rasul. Rasula, la di sini dengan fathah. Rasula di sini dengan fathah. Posisinya apa dia kok dengan fathah?
dia sebagai objek. Nah itu beda. Ketika dia jadi subjek, ketika dia jadi objek, beda tanda akhirnya nih. Nah itu beda. Nah kemudian yang terakhir, at-ta'atu ila rasuli, ketaatan itu adalah kepada Rasul, adalah kepada utusan Allah. Nah kok di sini ar-rasuli, li tadi malu, kemudian yang tengah la, ini kok li. Nah di sini dia jadi ila, adanya huruf jar sebelumnya ada ila. Ila ini biasanya digunakan untuk tujuan ya. Ila itu lil goyah, tujuan, jenis tujuan. Ila rasuli, nah, beda posisi, beda kedudukan, beda arti. Nah itu makanya kenapa di dalam bahasa Arab itu salah membaca, salah arti. Begitu di sini konsepnya, bahwa di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan i'rob. I'rob itu berubah suatu harokat akhir karena posisinya yang berbeda, kan berubah kita membacanya. Nah maka ketika kita misalkan yang tengah ba'asallahur rasula, ketika kita membaca ba'asallahur rasulu, itu salah, nggak bisa diartikan, bahkan salah konsepnya itu. Ba'asallahur rasulu nggak ada di dalam bahasa Arab, karena ar-rasula itu harus jadi objek, fathah itu jadi objek ya. Ba'asallahur rasula, nah itu yang isim. Kemudian bagaimana yang fi'il? Nah, tadi kan kita membahas isim dan fi'il yang berubah-ubah akhirnya karena kedudukannya berubah. Nah ini yang fi'il, kita jelaskan yang fi'il. Yakhruju minhul ma'u, yakhruju minhul ma'u, yakhruju keluar daripadanya air itu. Kemudian ketika dia ada huruf lam sebelumnya, liyukhrija, nah enggak ju lagi tapi ja, liyukhrija. Nah ini berubah, itu sebutnya mu'rob ya. Yang disebut mu'rob itu ketika dia berubah-ubah begitunya, ju, aj, dan ja, atau rasula, rasuli, rasulu, itu sebutnya mu'rob loh. Mu'rob itu berubah, enggak tetap. Nah kemudian lam yakhruj min baitihi, lam yakhruj min baitihi. Nah itu ada lam sebelumnya, dia jadi mati, lam yakhruj. Nah, yakhruju, liyukhrija, lam yakhruj itu fi'il, ini kata kerja ya. Yakhruju keluar, liyukhrija juga keluar, lam yakhruj tidak akan pernah keluar min baitihi dari rumahnya, itu juga fi'il. Nah ini fi'il yang berubah. Kalau yang atas isim yang berubah. Jadi ingat konsepnya, isim ada yang mu'rob, fi'il ada yang mu'rob. Jadi yang mu'rob itu fi'il dan isim ya, ada yang mu'rob. Nah isim dan fi'ilnya disebutnya mu'rob, prosesnya disebutnya i'rob, proses i'rob. Kemudian selanjutnya kebalikan daripada i'rob, yang bawah nih, ini kebalikan ya, gampang ini mah, nggak terlalu bingung. Kebalikan dari yang atas, berarti gimana kalau kebalikan? Kalau yang atas berubah, yang bawah ya nggak akan berubah. Ini lebih gampang. Bina, apa itu bina? Adalah tetapnya atau tidak berubahnya tanda akhir pada kata atau pada kalimat walaupun berubah posisinya. Nah contohnya di sini yang isim mabni, sedangkan isim dan fi'ilnya disebut mabni ya. Mabni ya. Nah isim mabni, kul huwallahu ahad, huwa gak akan pernah berubah sampai kapanpun, gak akan menjadi huwi, gak akan menjadi huwu, tetap aja huwa di mana saja dia berada juga huwa. Itu maksud mabni, tidak berubah. Kemudian selanjutnya huwallazi yusawwirukum fil arham. Nah ketika dia berada di awal kalimat pun sama ya, huwa. Nah yang fi'il mabni, nah itu yang isim ya, isim domir. Huwa itu isim domir, nama benda ya, itu dikategorikannya nomina huwa itu. Nah, sekarang fi'ilnya yang fi'il mabni atau kata kerja yang tidak berubah dimanapun dia berada dan posisinya pun berada, harokat akhir dan tanda akhirnya gak akan pernah berubah. Di sini contohnya walladzi ja'ala lakumul ardo. Nah,
dia yang telah menciptakan bagi kalian itu muka bumi ini. Ja'ala, ja'ala tidak akan berubah menjadi ja'alu, ja'ali, nggak akan berubah. Bahkan di sini pun ketika dia berada di awal kalimat, ja'ala asabi'ahum fi adanihim, tetap saja ja'ala. Mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka di dalam Al-Quran, maksudnya nggak mau mendengar ayat-ayat Allah gitu, menutupi telinga dengan ujung jari. Ja'ala. Nah, ja'ala ini tidak akan berubah, disebutnya ini fi'il mabni. Nah, jadi tadi sekali lagi prosesnya disebut bina, isim dan fi'ilnya disebutnya mabni. Kalau yang atas prosesnya disebut i'rab, kalau isim dan fi'ilnya disebutnya mu'rab. Itu istilah ya, kita harus ulang terus dan ulang terus biar lebih paham kembali. Ini konsep-konsep dasar dulu ya, sebelum kita belajar kepada bahasa Arab yang lebih detailnya lagi. Ini konsep. Jadi untuk di buku Al-Muyassar ini, semua ini saya rangkumnya memang dari kitab ini dulu, dari kitab Al-Muyassar ini memang, dan saya jadikan konsep-konsepnya biar sedikit bisa dipahami oleh orang-orang yang memang awam juga dan baru pertama kali belajar bahasa Arab. Apa sih itu nahwiyah itu? Memang banyak sekali orang yang memang masih awam di kalangan kita, maka kita wajib untuk mempermudah pembelajaran agama dibandingkan kita harus mempersulit. Janganlah, anggap saja memang bahasa Arab itu nggak sulit kalau kita paham dasarnya. Ini adalah salah satu dasarnya. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini. Oke. Perubahan-perubahan yang tadi. Nah, ini proses yang tadi ya, ingat ada proses i'rab, ada proses bina. Bina mah tetap nggak usah dibahas, karena itu mah nggak akan berubah-ubah begitu, kayak kapanpun dibaca. Nah, yang perlu dibahas adalah i'rab. I'rab itu ada untuk isim dan ada untuk fi'il. Nah, i'rab itu untuk isim ada 3. Dia i'rabnya itu kepada rofa atau perubahannya itu kepada rofa, dan i'rabnya kepada isim, perubahannya pada nasab, perubahannya pada nasab, dan i'rabnya kepada jar atau khofad. Dan i'rabnya jar atau khofad. Jar dan khofad yaitu itu kene ya, sama seperti cau dan pisang yaitu itu kene. Jar adalah khofad, hanya istilah ahli nahwiyah yang berbeda. Ada yang menyebut khofad, ada yang menyebut jar, hanya beda perguruan gitu. Itu aja, nggak beda, itu sebetulnya masih yang itu juga. Nah, ketika i'rab isim menjadi rofa, maka dia harus, contoh yang tadi ya, muslimun. Nah, muslimun dia dalam keadaan rofa, maka dengan domah itu rofa ya. Kemudian musliman adalah ketika i'rabnya isim menjadi nasab. Ingat, nasab ada rofa, nasab, jar. Rofa, nasab, jar atau khofad. Nah, ketika i'rab isim menjadi khofad, maka dia di kasroten, min muslimin, min muslimin. Nah, itu i'rab isim. Ingat-ingat, ada rofa, ada nasab, ada jar atau khofad. Rofa dengan domaten, nasab dengan fathaten, jar dengan kasroten, jar. Nah, berbeda dengan fi'il, sedikit berbeda. Rofa dan nasabnya sama loh, itu sama, rofa dan nasab, tetapi nggak ada jar kalau di fi'il. Yang ada hanya jazm. Nah, ini yang perlu kita, konsep dasarnya perlu kita ingat-ingat kembali, diulang-ulang kembali ini. Di i'rab itu nggak ada jar, yang ada hanya jazm. Rofa, nasab, jazm. Kalau isim, rofa, nasab, jar atau khofad. Contohnya gimana? Yang fi'il i'rab rofa. Nih, yusallimu. Yusallimu dengan domah ya. Kalau yang nasab ayyusallima, ayyusallima dengan fathah. Kalau yang jazm dengan apa namanya, itu sukun. Maka di sini tanda-tandanya harus kita ingat, domah, fathah, dan sukun. Nah, ini harus diingat selalu, rofa, nasab, jar.
rofa, nasab, jazm, yang i'rab isim apa, yang i'rab fiil apa. Ini konsep-konsep dasarnya ya. Nah, mungkin coba kita lihat dulu waktunya berapa menit lagi. Sebentar, saya lihat dulu dari adminnya sebentar ya. Oke, nah sebentar. Baik. Takutnya ada yang tidak paham dengan yang saya bicarakan. Bagaimana, apakah ada sedikit gambaran dari apa yang dijelaskan atau malah bingung bahasa Arab itu gimana? Silahkan berkomentar. Belum saya lanjutkan dulu nih. Insya Allah paham Pak Ustaz. Masya Allah kalau paham. Ya, takut-takutnya memang ini agak berat bagi orang-orang yang memang belum pernah melihat bahasa Arab itu seperti apa. Jadi kita akan sedikit beralon-alon. Mudah-mudahan nggak pada bingung ya. Nah, mungkin ini berapa menit lagi ya? Kita mungkin kasih waktu 5 menit terakhir untuk pertemuan saat ini. Mungkin kita cukupkan dulu karena sudah 1,5 jam ya. Alhamdulillah sudah 1,5 jam, dan untuk pertemuan kali ini kita akan cukupkan dulu sekian dulu. Nah, untuk ini pertemuan membedah Al-Muyassar ini kita akan set kurang lebih maksimum 10 pertemuan. Maksimum, paling cepatnya 8 pertemuan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, tetapi saya khawatirnya kalau terlalu cepat ada sebagian dari antum-antum yang kalau saya kecepatan takutnya nggak terlalu paham, karena bahasa Arab itu sebetulnya daripada cepatnya mendingan pahamnya gitu sebetulnya. Tetapi metode penyampaian yang saya pecah-pecah seperti ini adalah mempersingkat. Biasanya ya untuk pertemuan sampai i'rab isim ini itu sampai 6 pertemuan. Biasanya sampai bab yang ini ya, i'rab isim biasanya. Nah, makanya kita untuk 1,5 jam seperti ini udah mulai cukup ya. Paling juga saya akan tampung pertanyaan sampai materi ini dulu, kita cukupkan materinya. Nah, tetapi 5 menitan inilah sebentar. Oke, ada yang ditanyakan mungkin dari yang sebelum ini yang tidak paham, misalkan apa atau gimana. Dari yang tadi ada yang sedikit bingung, mungkin ini apa, kok ini apa, istilah apa. Silahkan, saya kasih waktu 5 menit terakhir ini karena untuk materi kita cukupkan dulu. Kita akan lanjutkannya insya Allah di Jumat mendatang ya. Kita buka tanya jawab dulu saja, dan jangan lupa kita akan membedah kurang lebih 10 pertemuan saja. Bagi antum yang 10 pertemuan hadir 80%, nanti dari Mahad Sibawah akan dikasih semacam sertifikat tanda kelulusan untuk mempelajari secara tuntas pembelajaran Al-Muyassar ini. Silakan bagi yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar beberapa menit. Naam. Tafadhal ilaikum li antas alu ilaina. Tafadhal. Man minkum sayas'al. Siapa yang akan bertanya? Ustaz, Naam. mau tanya Iya, naam. Tafadhal. mengenai isim. Naam. Suatu kalimat dikatakan isim biar mudah dipahami. Naam. Tandai dengan apa, Ustaz? Oh, naam. Hunaka as'ilah. Ada pertanyaan. Wa madza alamatul ismi? Li'annakuna qad arafna bi annahu isman. Ada yang bertanya, apa tanda isim agar kita memang sangat mudah melihat bahwa itu betul-betul isim. Oke, misalkan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an qul huwallahu ahadun. Ahadun. Nah, di sini ahadun, dun. Dun ini apa harokat akhirnya dun? Tanwin. Tanwin. Domah. Nah, tanwin domah di sini masuk pada kategori mana? Isim. Di sini di al-kalimatu lafzun lahu ma'nan. Di presentasi ini. Isim.
masuknya kepada jenis ismun. Nah, di sini kan ada ciri-ciri ya. Jadi untuk isim itu nggak jauh. Ketika ada kasroh, ketika ada tanwin, ketika ada alif lam, ketika ada huruf jar. Contoh seperti lain. Alkitabu mah udah jelas ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, nah, ada alif lam. Alhamdu. Maka alif lam ini di sini masuk kepada kategori yang ketiga dari ciri-ciri isim. Isim. Atau misalkan Allahu ghafurun rahimun. Ghafurun ada tanwin. Coba tanwin di sini yang nomor berapa? Nomor 2 kan? Rahimun. Rahimun itu nomor berapa? Nomor 2 kan ada tanwin. Terus apa lagi ya? Ardullahi wasi'atun. Ardullahi bumi Allah itu sangat luas. Ardullahi itu Allahi kasroh tanda apa? Nomor berapa di sini? Nomor 1 kan. Nah, jadi tanda-tanda isim itu bila kita sering baca yang ini nih 1 2 3 4 1 2 3 4 ini adanya kasroh, adanya tanwin, adanya alif lam, dan adanya huruf jar, maka sudah pasti dia itu masuk pada kategori isim. Naam. Naam, kaifa bi jawabatika hal fahimti ya Sayyidah, apakah mengerti dengan jawabannya? Nah, paham tuh Ustaz. Naam, alhamdulillah. Wa hal minkum sayas'al al-akhir, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya lagi yang lain? Silahkan, di sini kan pesertanya masih banyak ya. Kita waktu masih ada 1 menit lagi lah, atau 2 menit lagi, silahkan. Naam, tafadhol. Silahkan bertanya bagi yang masih bingung. Atau kita cukupkan saja sampai sekian. Ini peserta masih banyak. Sementawis acan ayah Pak Ustaz. Oh, sementawis acan ayah. Ya, karena memang kita ini sebagai pendahuluan dulu ya. Jangan khawatir bagi yang merasa bosan untuk ilmu ini karena terlalu rendah, maksudnya terlalu bawah, jangan khawatir, nanti kita akan menginjak kepada beberapa pembahasan yang lebih mendetil lagi pada beberapa pertemuan lanjut ke depan. Nah, sebagai pengumuman bahwa ini adalah suatu program dari Ma'had Sibaweh, yakni program daurah-daurah gratis, karena Ma'had Sibaweh itu adalah suatu ma'had yang mengadakan suatu kursus pembelajaran membaca kitab bahasa Arab yang kelasnya itu kurang lebih intensif 1 tahun ya. Kita mengadakan kelas 1 tahun untuk belajar kitab bahasa Arab secara intensif. Bagi yang mau mengetahui seluk-beluknya lebih dalam lagi untuk bahasa Arab, bisa silakan nanti berkomunikasi dengan saya atau mencari info tentang pembelajaran bahasa Arab secara intensif 1 tahun. Insya Allah bisa setidaknya Anda untuk meraba-raba baca kitab itu insya Allah terbantu sekali, karena kita akan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah selama 1 tahun yang 4 jilid. 4 jilid ini kita tamatkan ya. Nah, selain itu memang kita mengadakan kelas-kelas gratis seperti ini gitu. Nah, untuk kelas-kelas yang kursusannya itu memang itu kelas berbayar ya, karena itu intensif 1 tahun full, dan juga harus punya keseriusan full yang memang bagi antum sekalian berkeinginan untuk bisa baca kitab secara detail bahasa Arab dan bahasa Arab gundul seperti, dan mempelajari Al-Qur'an maknanya secara mendalam, nanti bisa mendaftarkan diri untuk ikutan di daurah-daurah kelas 1 tahun full di Ma'had Sibaweh ini yang kita laksanakan. Ataupun hanya mau mengikuti yang gratisan pun tidak masalah bagi kami, silahkan. Yang penting kita bisa berbagi manfaat bersama dan kita bisa saling mengedukasi mengenai pembelajaran bahasa Arab kepada masyarakat dan berbagi manfaat. Mudah-mudahan mungkin bisa kita ketemu lagi nanti pada kesempatan yang minggu depan malam Jumat. Malam Jumat insya Allah meningkat kembali. Ini hanya sekedar pengenalan dan juga pendahuluan biar
tidak dianggap susah bahasa Arab itu. Jadi kita permudah dulu. Nah, ini yang mudah-mudahan kedepannya lebih mudah lagi, sehingga antum sekalian mungkin sangat lebih cinta lagi untuk terus belajar bahasa Arab, bahkan bisa lebih memahami makna Quran lebih dalam lagi, atau bahasa Arab umum pada umumnya. Baik, kita tutup saja pertemuan ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa malam Jumat mendatang, kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih.